dan dikabarkan ribuan nyawa tewas dan menghilang karena tertimpa reruntuhan gedung WTC ini. Welcome back to my YouTube channel, Enrico Brian. Apa kabar teman-teman? Nah, buat teman-teman yang mengikuti video-video aku dari pertama seperti video-video sejarah, video fakta-fakta dunia, video konspirasi, video kriminal, dan juga video seperti ini yaitu video sejarah atau misteri. Nah, untuk teman-teman yang mungkin kayak yang konten Brian ini kayak keren banget. Ups, puji diri sendiri ya guys. Nah, sorry. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas tentang foto-foto bersejarah dunia yang memiliki banyak sekali misteri-misteri dan sampai sekarang masih memiliki banyak sekali tanda tanya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam video pembahasan, seperti biasanya jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa nyalakan tombol notifikasi agar supaya ketika aku upload video baru, kalian menjadi orang yang pertama menonton video itu, dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Nah, berbicara soal misteri, di dunia ini banyak sekali misteri yang masih belum terpecahkan, mulai dari masa lalu sampai masa kini. Dan misteri-misteri itu membuat orang kayak yang memiliki banyak sekali pertanyaan sampai mengundang perdebatan dari para ahli, bahkan dari para sejarawan. Teknologi masa lalu yang masih sangat terbatas itu sangat menghambat sekali untuk pengungkapan atau mengungkap misteri-misteri yang masih mengundang banyak sekali tanda tanya. Seperti mungkin, oh, misteri ini nanti terungkap 60 tahun kemudian, 70 tahun kemudian, dikarenakan ya memang itu teknologi-teknologi masa lalu paling sangat terbatas. Kecuali foto-foto masa lalu yang sampai detik ini masih mengundang banyak sekali tanda tanya dan bahkan masih menyimpan banyak sekali misteri. Dan kayak yang orang-orang masih berpikir, memang ada apa sebenarnya di balik misteri bidikan sebuah foto? Dan semua foto-foto itu masih dibidik menggunakan peralatan fotografi konvensional, dan memang pada saat itu belum ada aplikasi untuk mengedit sebuah foto. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam video pembahasan. Jadi yang pertama ini yaitu Hook Island atau Pulau Hook. Nah, jadi Pulau Hook ini terletak di kawasan Queensland, Australia, dan dikenal sebagai pulau tak berpenghuni. Nah, jadi pada tahun 1960-an, ada seorang pria yang bernama Robert Le Serrek. Dia itu memotret sebuah makhluk yang diklaim sebagai makhluk berbentuk belut raksasa, atau kayak yang memiliki bentuk seperti ikan lele atau seperti ikan berudu berwarna hitam. Dan ternyata itu adalah pertama kali dia mengunjungi Pulau Hook. Nah, jadi foto itu belum dipublikasikan sampai pada tahun 1965, barulah foto itu dipublikasikan. Nah, setelah dipublikasikan, ternyata foto itu mengundang banyak sekali perdebatan dari para zoologi, dan banyak sekali orang-orang yang mengatakan bahwa sebenarnya foto itu ialah hoax. Dan padahal, seperti yang kita tahu, pada zaman itu belum ada aplikasi foto atau aplikasi editing secanggih sekarang seperti yang mungkin kita tahu Photoshop atau PicArt seperti itu ya. Tapi kayak yang orang-orang mempercayai bahwa itu adalah hoax sebenarnya yang dibuat oleh si Robert ini. Dan bahkan tidak sedikit orang-orang yang menuding bahwa sebenarnya Robert ini telah merekayasa sebuah foto. Ketika dia memotret, dia menaruh sebuah plastik hitam di bawah laut sehingga menyerupai bentuk monster laut. Nah, gimana guys menurut kalian? Apa kalian percaya soal ini? Apa kalian percaya itu adalah hoax atau benar-benar asli? Tapi di sini aku nggak mau mendoktrin kalian. Dan seperti yang kita tahu, banyak sekali berita-berita yang mengabarkan bahwa manusia itu baru menjelajah 5% dari laut, dan sisanya yaitu 95% masih menjadi misteri. Nah, gimana? Apa kalian percaya bahwa di lautan sebesar ini masih ada monster-monster seperti itu? Dan apa kalian percaya bahwa sebenarnya di Pulau Hook itu memiliki monster seperti ikan lele raksasa? Silahkan komen di bawah. Next. Nah, jadi yang kedua ini, who is Babushka Lady? Nah, jadi pada tanggal 22 November tahun 1963 di Dallas, Amerika Serikat, terjadi sebuah insiden yang sangat mengejutkan dan bahkan sangat mengagetkan dunia. Yaitu insiden penembakan yang menyebabkan terbunuhnya orang nomor 1 atau Presiden Amerika Serikat ke-35, yaitu John F. Kennedy. Nah, jadi sebelum kejadian, jadi para iring-iringan si presiden itu banyak sekali wartawan-wartawan dan fotografer yang memotret sang presiden pada saat itu lewat di situ. Nah, jadi mereka langsung memotret, merekam, dan banyak sekali menjadi perhatian banyak orang, yaitu di dalam iring-iringan atau dekat sekali dengan mobil itu ada seorang wanita yang mengenakan shawl yang sangat dekat sekali dengan mobil dari si presiden. Ketika foto itu langsung dipublikasikan, orang-orang kayak yang memikir, kenapa ada sesuatu yang aneh seperti wanita itu? Dia sangat dekat dengan iring-iringan dari si John F. Kennedy ini. Dan bahkan
dari beberapa sisi dari mobilnya itu, dia selalu tertangkap oleh kamera dan memang sangat dekat sekali dengan iring-iringan itu. Jadi wanita itu menggunakan sebuah syal penutup kepala dan bahkan dia pada saat itu sangat leluasa mengambil foto dan memang dia menggunakan sebuah kamera kecil untuk memotret sang presiden. Dan ya, pasti pada saat itu masyarakat ada, tapi jika ingin memotret seorang presiden, pasti harus memiliki izin minimal ID card untuk mengenali tanda pengenal dari seseorang itu untuk memotret sang presiden. Tapi si wanita ini kayak yang, dia ini siapa sih sebenarnya? Dengan leluasa ceprek begitu kayak yang siapa dia sebenarnya? Dan sampai saat ini si wanita itu dijuluki sebagai Babus Kaledi dan banyak sekali orang yang mempercayai apakah sebenarnya si Babus Kaledi ini menjadi bagian dari konspirasi terbunuhnya sang presiden. Terlebih sang pembunuh yaitu si Lee Harvey Oswald dibunuh sebelum sempat terbongkar sebenarnya apa maksud aksi dan tujuannya itu terhadap sang presiden. Nah, gimana guys menurut kalian? Komen di bawah. Next. Yang ketiga ini The Falling Man. Jadi serangan teroris pada 11 November tahun 2001 di New York, Amerika Serikat menyebabkan runtuhnya gedung kembar WTC dan dikabarkan ribuan nyawa tewas dan menghilang karena tertimpa reruntuhan gedung WTC ini. Tapi teman-teman, yang menjadi sorotan itu bukan gedung WTC ini. Yang menjadi sorotan banyak orang itu karena ada satu foto yang masih sampai sekarang menjadi misteri di banyak orang dan masih menjadi perdebatan banyak orang. Dikarenakan dulu itu ada seorang fotografer AP yang bernama Richard Crew. Dan dia itu berhasil menangkap sebuah foto detik-detik melompatnya seorang pria misterius dari gedung WTC untuk menyelamatkan dirinya. Dan foto itu sangat memotret dengan jelas bagaimana seorang korban atau pria itu melompat dari gedung bertingkat itu. Kayak yang gedung ini sangat tinggi dan dia sangat nekat untuk menyelamatkan dirinya melompat dari gedung WTC itu. Jadi posisi pria itu jatuh kayak yang kepalanya di bawah, kakinya di atas dan meluncur sangat cepat seperti anak panah. Dan sampai saat ini sosok laki-laki itu atau sosok pria itu masih menjadi misteri. Dia ini siapa sebenarnya dengan nekatnya melompat dari atas gedung WTC itu hanya untuk menyelamatkan dirinya. Toh, kalau dia selamat, paling hanya patah kaki, patah leher, patah pokoknya guys. Tapi kalau dia melompat, sangat kecil kemungkinan untuk dia bisa selamat. Ada yang mengatakan bahwa dia bukanlah pria manusia. Jadi dia bukanlah seorang manusia, tapi dia adalah sesosok makhluk yang bertempat tinggal di WTC itu. Dan bahkan juga ada yang mengatakan bahwa dia adalah teroris. Dan sampai sekarang, kabar soal pria itu masih menjadi kesimpang siuran di kalangan masyarakat. Nah, gimana guys menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Next. Nah, yang selanjutnya ini yaitu penampakan sesosok wanita misterius di film Charlie Chaplin. Nah, jadi pada tahun 2010, Hollywood merilis ulang film klasik Charlie Chaplin produksi tahun 1928 dengan judul The Circus dalam bentuk DVD. Dan yang menjadi banyak sekali perhatian banyak orang yaitu di salah satu adegan dari film Charlie Chaplin ini, yaitu tidak sengaja mereka meng-shoot sebuah adegan seorang wanita yang berjalan tapi seperti menggunakan telepon genggam. Dan seperti kita tahu, pada era 1920-an seperti itu, handphone atau telepon genggam belum ada pada saat itu. Nah, setelah orang-orang langsung menanggapi, kok di filmnya Charlie Chaplin tahun 1928 ada seseorang yang menggunakan telepon genggam. Nah, jadi sontak itu sampai di telinganya sutradara si Charlie Chaplin, yaitu George Clark. Nah, jadi si George Clark ini mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak tahu dengan adegan tersebut. Dan dia mengatakan mungkin orang ini dari lorong waktu atau time traveler atau seseorang yang melakukan perjalanan waktu. Dan banyak sekali orang yang mengatakan bahwa sebenarnya sutradara George Clark ini telah berbohong dan mengatakan itu adalah bagian dari strategi pemasaran sebuah film. Nah, gimana guys menurut kalian? Apakah kalian percaya bahwa di dunia ini ada time traveler atau seseorang yang melakukan perjalanan waktu? Boleh komen di bawah. Next. Oke, dan ini yang terakhir. Jadi yang terakhir ini sebuah penampakan sosok astronot dalam sebuah foto. Nah, jadi kejadian ini terjadi pada Mei tanggal 23 tahun 1964. Nah, pada saat itu seorang pria bernama Jim Templeton, yaitu dia bekerja sebagai pemadam kebakaran di daerah Cumberland. Dia sedang memotret anaknya yang bernama Elizabeth Templeton sebanyak 3 kali dalam pose yang sama atau dalam gaya yang sama. Sementara diketahui di rawa itu hanya ada keluarga Jim dan 2 orang yang setengah baya yang saat itu duduk di mobilnya Jim. Dan kalian mungkin berpikir 2 orang ini mungkin keluarga dari si Jim ya teman-teman.
Nah, setelah dia memotret anaknya itu, dia langsung mencetak foto tersebut. Setelah foto itu dicetak, alangkah terkejutnya dia melihat di belakang anaknya itu seperti ada penampakan seorang astronot mengenakan pakaian astronot, kayak yang merinding teman-teman. Dan sontak foto itu langsung menjadi polemik di banyak orang dan mereka mengatakan bahwa oh itu mungkin hanya sebuah editing. Dan sekali lagi aku mau bilang kepada teman-teman, di zaman itu belum ada aplikasi secanggih sekarang yang mungkin ya pada tahun sekarang mungkin 2010 atau 2020 orang mengatakan itu editing, ya masuk akal dikarenakan sudah ada Photoshop. Tapi pada saat itu tahun 1964 di mana ada aplikasi untuk mengedit secanggih itu dan bahkan sesoft itu. Dan lebih mengejutkan lagi, sebuah hasil pemeriksaan penelitian sebuah foto yaitu Kodak, mereka menyimpulkan bahwa sebenarnya foto yang difoto oleh si Jim itu adalah asli dan tidak dibuat-buat atau rekayasa. Nah, gimana guys menurut kalian? Apakah kalian percaya bahwa foto itu asli? Tapi Kodak sudah mengatakan bahwa itu memang benar-benar asli. Dan apakah kalian percaya pada tahun 1964 itu memang astronot dengan cepat langsung turun ke bumi untuk berfoto dengan anaknya si Jim ini? Gimana menurut kalian? Nah, sekarang aku mau tanya kepada kalian, apa kalian percaya bahwa foto-foto itu memang benar-benar asli dan memiliki misteri? Dan foto-foto mana atau misteri-misteri mana yang kalian tahu? Boleh komen di bawah. Dan mungkin kalian pernah cari atau mendapatkan tugas-tugas di sekolah, di tempat kuliah. Boleh juga share di bawah tentang pengalaman kalian. Atau mungkin di foto-foto kalian dulu ada penampakan yang tidak pernah kalian impikan atau tidak pernah kalian bayangkan sama sekali. Boleh juga komen di bawah. Oke, kita sudah berada di ujung video. Terima kasih kalian sudah nonton videonya. Jika kalian suka, silahkan di like. Mohon maaf jika salah-salah kata dari saya. Untuk kritik dan saran, silahkan komen di bawah. Untuk ide-ide video selanjutnya, boleh kalian email di bawah ini, yaitu ada di deskripsi box. Dan see you di next video guys. Salam perdamaian. Dadah. Jadi yang ketiga ini, The Falling Man. Nah, jadi pada peserta